Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Bertemu lagi dengan kami, Bapak Ibu, di malam minggu ini. Ditunggu. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan dulu? Suara saya jelas nggak, Bapak Ibu? Jelas, Mbak. Oke, baik. Mungkin karena malam hari ini kita materinya mengenai anatomi paper, gitu ya, Bapak Ibu. Dan malam hari ini yang akan manggung adalah Mbak Biwi. Namun sebelumnya, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu untuk materi-materi sebelumnya? Oke. Lalu tadi di grup ada yang menanyakan mengenai Grammarly. Nah, memang kalau untuk Grammarly silahkan nanti Bapak Ibu bisa membeli terlebih dahulu gitu ya akun premium. Lalu bisa Bapak Ibu loginkan. Cara loginnya adalah bisa masuk ke dalam Grammarly yang ada di Microsoft Word. Lalu diklik aja Grammarly-nya nanti akan muncul tulisan login. Begitu, tinggal Bapak Ibu klik, lalu dia nanti akan mengarahkan ke mungkin Chrome atau ke Mozilla atau Microsoft Edge gitu nggih. Bapak Ibu tinggal memasukkan akunnya saja. Untuk keterangan lebih lanjutnya mengenai tools-tools yang ada di Grammarly, mengenai hal-hal bagaimana cara penggunaan Grammarly, itu nanti akan kami bahas di pertemuan ketujuh. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Tidak lupa juga saya mengingatkan bahwa Bapak Ibu juga memiliki video rekaman, nggih, rekam video pembelajaran yang ada di rumahskopus.com. Jadi tidak hanya yang ada di Zoom ini, yang ada di link yang kami share di grup, tapi Bapak Ibu juga jangan melupakan video pembelajaran yang ada di rumahskopus.com. Gitu. Itu juga salah satu video materi yang memang Zoom ini pun juga mendukung materi yang ada di sana, Bapak Ibu. Gitu. Apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu? Oke, kita rasa aman nggih untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya sebelumnya. Lalu mungkin kalau ada dari Bapak Ibu yang sudah menghubungi kami, saya ataupun Mbak Piwi dan belum kami balas, mohon maaf sebelumnya kalau ternyata kami slow respon gitu nggih. Bisa silahkan dikirimkan ulang atau bisa dicatkan ulang karena akhir-akhir ini sering tertimpa Bapak Ibu, tertimpa dengan chat-chat yang ada di grup gitu. Jadi mohon maaf saya dan Mbak Biwi kalau slow respon bisa langsung dicatkan ulang atau mungkin kalau benar-benar urgent, benar-benar harus banget mendapatkan jawaban segera bisa langsung menghubungi kami nggih Bapak Ibu di telepon aja gitu. Mungkin tanpa berlama-lama karena ini juga malam minggu, setelah ini mungkin Bapak Ibu ada kegiatan gitu nggih. Mbak, izin Mbak. Oke, Bapak, silahkan Bapak Raffi. Mbak yang kemarin kan udah ini ya, apa yang link yang pembelian Scopus yang itu kan, Nggih, yang nggih. ini sudah diklik, aku Mm, sudah mm, beli. Nah, mm. yang pas kita itu yang lewat yang search itu kan kita sudah ketik tuh, misalkan pakai apostro itu tanda, Betul, misalkan betul. dua yang pakai keyword. Nah, pas kita search itu, em, kita itu tahu itu Q1, Q2, Q3-nya gimana Mbak ya? Oke, setelah Bapak search gitu, nggih, lalu semisal Bapak sudah filter, ada di kolom lurusan dari download, lalu ada show all abstract, itu ada tulisan sort by. Nah, di situ nanti Bapak klik, silahkan dipilih yang cited by highest. Gitu. Nanti kalau semisal Bapak sudah klik cited by highest, dia akan otomatis mengurutkan jurnal-jurnal dengan citasi terbanyak. Jurnal-jurnal yang citasinya banyak itu biasanya berasal dari kuartil atas. Gitu, Bapak. Siap-siap. Kalau terus pakai yang Scopus AI itu untuk fungsinya untuk apa, Mbak? Nah, Scopus AI itu sebenarnya untuk mempermudah juga. Kalau semisal nih, Bapak Ibu stuck penggunaannya gitu, guys. Stuck, bukan penggunaannya. Saat digital writing besok, Bapak Ibu stuck, nah itu bisa ditanyakan di Scopus AI. Dia itu sama seperti itu, Pak. Sama seperti ChatGPT ataupun Poe. Cuman bedanya, kalau ChatGPT ataupun Poe itu kan dia tidak menyertakan referensinya. Kalau Scopus AI itu nanti dia akan langsung menyertakan referensinya. Cara kerjanya sama. Bapak Ibu tinggal menanyakan di situ berbahasa Inggris tapi nggih, dia langsung memberikan jawaban beserta referensi-referensinya gitu, Bapak. Siap-siap. Makasih banyak, Mbak. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu yang lain? Aman nggih?
kalau dirasa aman, mungkin kita bisa langsung masuk saja ke materi malam hari ini yang akan dibawakan oleh Mbak Biwi. Apakah Mbak Biwi sudah bergabung? Halo, selamat malam, Mbak. Oke, Mbak Biwi sudah bergabung. Bapak Ibu mungkin ini bisa langsung saja nggih Mbak Biwi, jangan terlalu malam karena ini malam Minggu. Pasti Bapak Ibu juga ada kegiatan gitu nggih. Oke, langsung saja silahkan Mbak Biwi. Baik, terima kasih Mbak Anifa atas waktunya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam. Selamat malam, Mbak. Ya, baik. Semoga Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat, begitu ya, dimanapun Bapak Ibu berada. Kalau misalkan ada yang sakit, semoga bisa segera sembuh, begitu Bapak Ibu. Nah, malam hari ini Bapak Ibu, kita akan membahas tentang anatomi paper. Anatomi itu, jadi kalau misalkan dalam membuat paper Bapak Ibu, pastinya Bapak Ibu sudah terbiasa atau mungkin saat ini dalam pengerjaan, saat ini masih proses dalam melakukan proses pengerjaan papernya gitu ya. Nah, maka kami sarankan dari Rumah Scopus itu sebelum membuat paper, lakukan terlebih dahulu untuk menulis anatomi. Untuk Bapak Ibu harus memulai dari anatomi paper. Nah, anatomi paper atau yang kita sebut sebagai anatomi 703 framework begitu ya, itu adalah isinya seperti ini Bapak Ibu. Saya coba share. Nah, di dalam anatomi paper begitu ya, pastikan Bapak Ibu punya 7 unsur ini. 7 pertanyaan ini harus ada di dalam papernya Bapak Ibu. Makanya tadi saya menekankan bahwa ketika Bapak Ibu mau membuat paper, mulailah dulu dari anatomi. Anatomi ini seperti halnya pedoman. Nanti biar Bapak Ibu dalam menulis paper itu tidak melebar kemana-mana. Gitu. Nah, di dalam anatomi ini, Bapak Ibu ada 7 yang Bapak Ibu nanti isi. 7 komponen ini itu diawali dari what is a noun, ada what is unknown, how and why, sampai ke conclusion. Nanti dalam pengerjaannya, dalam penulisannya, Bapak Ibu jangan lupa kita harus menyesuaikan atau berpedoman pada yang namanya jam pasir. Kalau di sebelah kanan ini ada jam pasir ya. Nah, kita coba breakdown satu persatu. What is a noun? Kita mulai dari what is a noun terlebih dahulu. Artinya di sini Bapak Ibu menyajikan atau menyampaikan pernyataan-pernyataan secara umum yang berkaitan dengan topik penelitiannya Bapak Ibu. Gitu. Jadi Bapak Ibu sajikan dulu pernyataan umumnya. Misalkan kemarin kan judulnya soal digital marketing to improve marketing performance. Maka kita harus gali dulu mulai dari yang umum dulu terkait mungkin eh, performa marketing secara umum seperti apa. Gali dulu, kita buatkan pernyataan-pernyataan umum yang sifatnya kalimat itu bersifat positif gitu, bersifat positif dan orang itu tidak akan mendebat kalimat itu. Orang sudah meyakini bahwa itu kalimatnya benar, begitu. Artinya orang sudah tahu nih bahwa performa marketing itu penting dalam dunia, misalkan dalam dunia ekonomi atau dalam dunia jual beli, begitu. Nah, kemudian pada what is noun tadi, Bapak Ibu menyusun beberapa poin terkait dengan pernyataan umum, kalimat-kalimat umum seputar dengan topik penelitian Bapak Ibu. Dari yang luas tadi, dari umum yang tadi, kita persempit. Persempitnya adalah masuk di bagian what is unknown. Nah, what is unknown ini kita sajikan gap, Bapak Ibu, gap penelitian kita. Gapnya Bapak Ibu bisa dari teoritisnya atau dari literatur terdahulu gitu ya. Terus atau gap yang Bapak Ibu temukan, misal atau masalah yang Bapak Ibu temukan di lapangan, yang Bapak Ibu alami gitu dalam yang itu melatar belakangi alasan kenapa Bapak Ibu melakukan penelitian itu gitu. Alasan kenapa Bapak Ibu melakukan penelitian itu pasti diawali dari sebuah masalah yang Bapak Ibu temukan di lapangan. Nah, itu bisa kita sajikan di dalam what is unknown. Ya, jadi gapnya bukan hanya sebatas literatur saja, bisa juga dari segi masalah-masalah yang Bapak Ibu hadapi di lapangan berkaitan dengan penelitian Bapak Ibu.
Nah, dari nomor 2 ini, itu kan semakin menyempit ya Bapak Ibu, masuklah ke poin nomor 3. Poin nomor 3 itu adalah how and why. Bagaimana kita mampu menjawab atau mengisi gapnya, menjawab gapnya, menyelesaikan masalah itu melalui pada rasionalisasi sampai tujuan penelitian kita atau dari urgensi hingga tujuan penelitian kita gitu. Jadi dari sebuah masalah itu yang mendasari adanya sebuah penelitian kita, gitu ya, penelitian Bapak Ibu, maka paling poin terakhir di dalam introduction itu adalah urgensi gitu. Urgensi untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui penelitian yang Bapak Ibu tawarkan. Kemudian ada solusinya seperti apa, mekanisme dalam penyelesaiannya. Kemudian ada tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian Bapak Ibu itu berkaitan dengan apa? Sampaikan di poin introduction pada bagian akhir. Makanya kalau kita lihat Bapak Ibu di sebelah kanan itu ada segitiga terbalik. Yang mana segitiga terbalik itu poin 1, 2, dan 3 itu fokus isinya adalah di bagian introduction. Di introduction, Bapak Ibu pertama bicara soal umumnya dulu. Berkaitan dengan topik penelitian kita yang umum gitu ya. Kemudian dari topik itu akan menghantarkan kepada masalah atau kepada gap gitu ya. Gapnya baik entah literatur atau mungkin Bapak Ibu yang ditemukan di lapangan begitu. Kemudian dari gap-gap tadi Bapak Ibu jawab dengan apa? Dengan urgensi. Nomor 3 masuk ke dalam poin yang makin ngerucut. Paling mengerucut adalah pada poin nomor 3 gitu ya di bagian introduction. Yang isinya itu adalah dari urgensi, solusi hingga tujuan penelitian kita. Nah, setelah itu masuk pada poin nomor 4. Di nomor 4 ini metode sendiri Bapak Ibu perlu menyampaikan eh, yang lebih lengkap. Ya, jadi poin-poin di metode penelitian bukan hanya sebatas metode ini eh, kualitatif gitu, pendekatannya menggunakan kualitatif gitu ya. Sudah cukup seperti itu tidak ya Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu menyajikan atau menyampaikan di dalam metode penelitiannya ada 4 poin. Ada research desainnya, pendekatan penelitian yang Bapak Ibu gunakan. Kemudian ada misalkan Bapak Ibu menggunakan kualitatif, populasi and sampelnya bisa tambahkan, atau materialnya, atau mungkin nanti kalau kualitatif mungkin responden, mungkin narasumbernya dan sebagainya gitu ya. Atau mungkin Bapak Ibu kalau misalkan penelitiannya datanya by literatur, nah nanti Bapak Ibu bisa rubah, ya, sesuaikan dengan metode protokol SLR misalkan. Nah, itu sesuaikan gitu. Jadi di metode ini alangkah baiknya Bapak Ibu cukup detailkan bagaimana proses bagaimana pendekatan penelitiannya hingga populasi and sampelnya. Kalau Bapak Ibu mungkin studi kasus menerapkan di wilayah tertentu gitu ya, tambahkan di situ tempat atau lokasi penelitiannya di mana. Kemudian ada instrumen penelitian gitu ya, mau baik wawancara atau observasi, kemudian mungkin angket, penyebaran angket dan sebagainya, atau Bapak Ibu melakukan intervensi gitu sebagainya, itu disampaikan dan juga dijelaskan prosedur penelitiannya. Sampai analisa data Bapak Ibu. Analisis datanya juga disampaikan. Bapak Ibu melakukan analisisnya menggunakan apa? Mungkin triangulasi atau mungkin ada alat yang Bapak Ibu gunakan. Tampilkan juga di dalam metode penelitian gitu. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke depan. Dari metode tadi, kita masuk ke poin eh, penting gitu ya. Poin penting adalah result, discussion, and conclusion. Nah, kalau kita lihat di sebelah kanan, Bapak Ibu, ini bentuknya adalah segitiga, bukan terbalik gitu ya, segitiga biasa. Yang artinya resultnya Bapak Ibu perlu menyajikan hasil penelitiannya yang Bapak Ibu sudah lakukan. Gitu. Hasil penelitiannya sampaikan di bagian result. Kalau Bapak Ibu punya mungkin tabel atau apa, nah itu masuknya di result gitu ya, hasil olah datanya, hasil analisa data yang Bapak Ibu akan pakai untuk di papernya, nah itu masuknya di result. Gambar yang mendukung begitu ya.
gambar pendukung yang menggambarkan isi hasil penelitian Bapak Ibu juga sampaikan di bagian result. Lalu nanti dari eh, dari result itu di bagian bawah agak meluas di bagian discussion. Kenapa di bagian discussion itu meluas? Yang mana discussion itu tidak hanya sebatas memberikan interpretasi pada result atau menjabarkan lebih luas hasil penelitian yang kita temukan, tapi juga menjawab pada gap. Jadi discussion itu Bapak Ibu harus menjawab gap, tapi harus didasarkan pada hasil penelitiannya, gitu ya. Saya sampaikan bahwa discussion itu harus memiliki benang merah dengan gap dan juga hasil penelitian. Nah, tiga ini harus laras, Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu bicara gap misalkan gapnya literatur, permasalahan di literatur, tapi di bagian discussion tidak menyinggung bagaimana penelitian Bapak Ibu mampu memberikan solusi untuk memenuhi celah celah literatur itu, mengisi gitu, ya. Mengisi celah pada literatur sebelumnya, gitu kan? Nah, pastikan Bapak Ibu di bagian discussion itu harus menjawab gap dan juga didasarkan pada hasil penelitiannya Bapak Ibu, hasil penelitian Bapak Ibu gitu biar selaras. Gitu nggih. Nah, selanjutnya makin meluas lagi itu pada poin conclusion. Nah, kenapa conclusion ini meluas? Karena conclusion ini Bapak Ibu sudah harus menjawab tujuan penelitian. Nah, conclusion ini conclusion ini dia harus memiliki benang merah dengan tujuan penelitian dan judul Bapak Ibu. Jadi judul Bapak Ibu itu harus selaras dengan tujuan penelitiannya maupun dengan conclusionnya. Nah, di conclusion itu nantinya dia sudah harus menjawab tujuan penelitian, bukan menuliskan lagi tujuan penelitiannya, tapi sudah menjawab. Misalkan penelitian Bapak Ibu mampu memberikan peningkatan terhadap apa bla bla bla, maka di conclusionnya sudah disampaikan bahwa alat ini telah memberikan peningkatan terhadap performa marketing, misalkan performa marketing dengan alasan apa. Nah, jawaban dari tujuan penelitian itu ditekankan atau didukung dengan pernyataan-pernyataan yang kita bisa ambil, kita bisa simpulkan dari hasil penelitian kita. Begitu, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di conclusion ini jangan lupa Bapak Ibu tambahkan yang namanya kontribusi penelitian. Lagi-lagi paper kita itu sekarang selalu diminta kontribusinya untuk apa, gitu ya. Paper kita itu harus memberikan kebermanfaatan, kontribusi. Sampaikan kontribusinya, baik secara teoritis maupun secara praktis. Jadi di conclusion itu nanti bisa ditambahkan atau di kesimpulan itu bisa ditambahkan kontribusi penelitian ini secara teoritis berkaitan dengan apa, praktisnya apa. Kalau Bapak Ibu ternyata penelitiannya ada limitasi, ada batasan penelitian, Bapak Ibu nantinya tidak perlu disampaikan batasan penelitian itu. Batasan penelitian itu tidak perlu disampaikan, tapi Bapak Ibu ganti dengan apa namanya penelitian mendatang. Nanti kayak memberikan saran terhadap penelitian mendatang itu seperti apa. Begitu Bapak Ibu. Nah, jadi tujuh poin ini harus Bapak Ibu bisa lengkapi gitu ya. Harus lengkapi di dalam anatominya gitu. Nah, sebelum sebelum kita masuk ke dalam ini ada nanti kita akan berikan ya Bapak Ibu. Kita akan berikan satu word yang Bapak Ibu bisa gunakan, Bapak Ibu isi begitu. Bapak Ibu isi di dalam anatominya. Nah, tapi sebelum masuk ke sini ada yang mau ditanyakan dulu atau tidak Bapak Ibu? Ada dari Bapak Ibu yang mau ingin ditanyakan? Iya, Mbak. Ya, bagaimana Bapak? Iya, ini Mbak, tadi yang sempat saya mau tanyakan terkait Mhm. mengenai di anatomi tadi ya, yang sempat dibahas di introduction-nya itu ya Mhm. Mbak ya.
Oke. Oke. Nah, yang saya mau tanyakan kan ada beberapa poin di anatomi itu yang masuk di introduction. Nah, Betul. termasuk salah satunya adalah yang paling urgent yang tadi disampaikan di ujung introduction itu kan kita harus memperjelas gap riset gapnya, kemudian Betul. tujuannya untuk menjawab itu kan nanti di untuk yang menimbulkan pertanyaan nanti dibahas nanti di metode dan discussionnya di Betul. resalnya. Maaf. Nah, kemudian yang perlu mungkin yang saya mau tanyakan kan begini Mbak, di salah satu Mm-mm. topik saya itu di salah satu topik disertasi saya itu kan judulnya itu di topik pertama itu kan ini apa hidrolisis dan esterifikasi asam yang kemarin itu asam lemak bebas VCO dan minyak biji rami berbasis enzim lipase. Nah, riset gapnya yang saya angkat di situ kan di ujungnya itu terkait mengenai belum pernah ada riset sebelumnya yang memodifikasi atau menggabungkan kedua asam lemak itu dalam satu formulasi begitu Mbak. Nah, itu, Betul. itu di proposal disertasi saya untuk topik satunya hanya saja dalam riset ini kan dalam topik pertama saya di penelitian ini kan baru 50% Mbak. Saya baru melaksanakan risetnya itu pada pada tahap hidrolisnya tadi belum masuk ke tahap esterifikasi yang saya anggap itu adalah di situ main point dari riset gapnya begitu. Nah, tapi di hidrolisis ini kan tadi saya sudah dapatkan ada data yang saya sudah gunakan untuk bisa buat papernya. Nah, yang muncul kemudian dari pertanyaan saya di benak saya itu riset gapnya seperti apa gitu. Padahal kan riset gapnya di awal itu bukan itu gitu. Tapi saya sudah dapatkan datanya. Nah, untuk menemukan riset gapnya itu apa yang harus saya lakukan begitu, Mbak? Oke, Gitu. baik Bapak. Siap. Nah, ketika Bapak mencari literatur begitu ya, berkaitan dengan apa tadi Pak? Hidrolisis asam lemak Hidrolisis, gitu. Ya, hidrolisis asam asam lemak begitu ya. iya, iya, iya. Dari beberapa literatur, memang kita perlu kalau seperti itu kan harus mencari celahnya gitu ya, Iya, mencari betul. gapnya. Pertama mungkin dari literaturnya dulu gitu ya. Mhm. Kita bisa melihat dari beberapa referensi yang sudah Bapak dapatkan sebelumnya. Nah, Oke. dari kita kita bisa melihat tuh masalah gitu ya, masalah yang Bapak temukan, Mhm. masalah yang ada disampaikan di dalam paper itu, Mhm. apakah sudah banyak atau sudah menyinggung objek penelitian Bapak atau belum? Jadi beberapa paper yang sudah Bapak dapatkan atau paper-paper yang sudah ada begitu ya, terkait asam lemak tadi, apakah sudah Mhm. menyinggung soal objek penelitian yang Bapak lakukan atau Mhm. belum? Gitu. Kalau belum, nah itu kan bisa menjadi celah, menjadi gap juga gitu. Oke, oke. Kemudian yang kedua adalah Bapak bisa menemukan bahwa atau menyatakan gitu ya bahwa jika tidak menggunakan hidrolisis ini, Hidrolisis. maka lemak itu tidak bisa hidrolisis, sorry. Hidrolisis Mhm. ini berarti asam lemak itu tidak bisa terpecah gitu. Oke, oke. Jadi lemak itu mungkin bisa terpecah tapi tidak maksimal sehingga komponen yang Bapak ingin temukan gitu yang Mhm. Bapak gali gitu ya, itu Oke, belum didapatkan dari cara-cara selain hidrolisis gitu. Apakah oke. ada Bapak statement itu? Iya, 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 iya. Ada Jadi ya? memang iya betul, betul. Jadi memang ini ya kalau di proposal saya riset riset gapnya bukan bukan di hidrolizisnya tapi di penggabungan itu. Cuma kan memang Iya, saya betul. katakan tadi di awal bahwa di dalam riset saya yang topik pertama ini kan ini sudah ada data yang memang saya sudah dapatkan sudah cukup data saya untuk saya buatkan paper. Namun tadi saya Hmm. saya mengatakan bahwa ternyata saya sendiri bingung di riset gapnya karena bukan itu main point pada saat saya buatkan proposal. Tapi tadi penyampaiannya bahwa ternyata boleh kita mengajukan mencari riset gap itu melalui studi literatur dan mungkin kita bisa membandingkan dari beberapa paper yang mana yang belum dikaji ya begitu atau Betul, mungkin masih betul belum sekali. masih masih apa ya masih masih kurang dikaji itu bisa kita masukkan di situ ya Mbak ya. Iya, Tapi betul kalau sekali, Pak. misalnya kita menggunakan pendekatan-pendekatan lain misalnya Mbak menggunakan apa AI gitu gimana Hmm. Mbak ya? Bantuan AI dalam Iya, iya, iya. bantuan AI untuk Heeh. menemukan gap gitu ya, Pak ya. Iya, 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 betul. Boleh sekali, Bapak. Itu boleh membantu. Heeh, Boleh heeh. sekali digunakan gitu ya, karena banyak AI yang sudah
istilahnya Bapak kumpulkan literaturnya, nanti mereka Mhm. yang akan mengolah gitu ya, menemukan Oke. ini gapnya gitu, itu boleh. Itu nanti membantu dan mengefisiensi waktunya Bapak gitu. Mhm. Cuman Mhm. nanti dalam merumuskan gapnya itu sendiri, alangkah Mhm. baiknya Bapak yang menuliskan, bukan dari AI-nya, tapi Bapak yang ketika sudah didapatkan si AI itu memberikan, oh ini loh kata kunci ini, gap ini. Kita perlu Mhm. gali mendalam itu lebih enaknya adalah si peneliti sendiri. Oke, oke, Karena oke. pasti AI itu punya keterbatasan. Oke, Jadi dengan kalau membandingkan studi literatur tadi ya, Bigo, yang baik dari beberapa betul, paper ya. iya betul, bisa Oke. membandingkan dari situ. Kemudian Oke. tadi, Bapak harapkan dari gap tadi itu kan nanti akan memperkuat kenapa hidrolisis ini mampu memecah lemak tadi. Gitu. Oke, Kita oke. harus jadi Bapak harus menemukan menemukan alasan, istilahnya gitu ya. Gap itu Oke. kita jadikan sebagai alasan kenapa Mhm. Bapak melakukan penelitian itu, begitu. Mhm. Mhm. Begitu, Mhm. Bapak. Oke, oke, oke. Makasih Mbak, makasih Ya, informasinya. Ya. sama-sama, Bapak. Oke, baik. Nah, ini saya coba share screen ya, Bapak Ibu. Ada salah satu, ada Word gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa isi. Bentar, saya buka dulu. Nantinya ini adalah salah satu file yang akan kita bagikan di eh, di WA group Bapak Ibu. Ini adalah anatomi gitu ya. Semoga ini bisa membantu Bapak Ibu dalam merumuskan. Jadi ketika Bapak Ibu, oh mungkin Mbak saya sudah punya draft papernya Mbak gitu ya. Boleh. Kita tarik mundur dulu Bapak Ibu. Kita mundur ke belakang dulu. Kalimat-kalimat yang Bapak Ibu sudah susun di dalam paper itu, Bapak Ibu pindahkan di dalam anatomi. Kenapa? Itu nanti akan membreakdown. Kita breakdown dulu paper yang sudah Bapak Ibu buat. Nanti itu menjadi bahan evaluasi Bapak Ibu. Ternyata nih, oh ternyata kalimat what is known saya itu masih kurang. Atau what is unknown. Gap saya ternyata nggak ketemu, belum muncul. Belum belum cukup greget atau belum cukup menggigit gitu ya. Tulisan saya belum cukup menggigit. Nah, itu kan menjadi bahan evaluasi Bapak Ibu. Nah, saya coba share screen gitu ya. Jadi, ketika Bapak Ibu sudah punya paper, mungkin bisa ditarik ke belakang lagi untuk membreakdown menjadi anatomi gitu. Nah, di sini adalah anatomi yang akan nanti atau yang kami akan bagikan ke WA gitu ya, beserta contohnya. Kalau Bapak Ibu nanti agak kebingungan, Mbak, ini seperti apa ya kalimatnya, nanti akan kita bagikan. Nah, di dalam anatomi ini mungkin halaman pertama dia akan menuliskan abstrak, tapi Bapak Ibu abstrak ini silahkan tulis di akhir saja. Kenapa? Kalau Bapak Ibu tulis di awal, kadang suka berubah pernyataan-pernyataan mungkin di result atau di bagian background atau latar belakang itu bisa berubah. Tidak sinkron antara diisi maupun di abstrak. Jadi, kami sarankan silahkan abstrak itu dikerjakan di akhir. Begitu Bapak Ibu. Oh, sebentar. Nah, nantinya, tapi komponen yang Bapak Ibu harus isi itu adalah background of the research, latar belakang utama kenapa Bapak Ibu melakukan penelitian ini atau alasan kenapa penelitian itu harus hadir, harus Bapak Ibu sampaikan ke halayak gitu ya. Nah, setelah itu paling utama memang yang saya bold ini ada tujuan penelitian, ada metode gitu ya, metode penelitiannya seperti apa. Principal result. Bapak Ibu di dalam hasil penelitiannya pastikan sajikan dengan nyata. Jangan jangan hanya menuliskan bahwa penelitian ini telah memberikan peningkatan atau telah mampu memberikan penguatan terhadap Bapak, tapi tidak ada hasilnya. Itu hanya sebatas statement saja. Tapi eh, hasilnya tidak Bapak Ibu sampaikan. Nah, itu kan kurang ya, kurang menggigit lah istilahnya gitu di abstrak. Nah, pastikan Bapak Ibu ketika punya hasil penelitiannya memang dalam bentuk angka, oh ini ada nilai signifikansinya, maka sampaikan itu di dalam abstrak, di dalam principal resultnya. Kemudian nanti ada mayor conclusionnya. Sampaikan secara umum apa kesimpulannya seperti apa dan bisa ditambahkan kontribusinya, kontribusi penelitian ini untuk apa, kayak gitu itu boleh. Kalau kontribusi ini boleh ada, boleh tidak gitu ya. Tapi wajib ada di bagian conclusion. Di dalam artikel Bapak Ibu di bagian akhir kontribusi penelitian itu harus dihadirkan.
gitu. Karena untuk menekankan bahwa penelitian atau artikel Bapak Ibu itu memberikan kontribusi nyata secara teoritis maupun secara praktis. Begitu. Nah, nantinya Bapak Ibu, anatomi ini sifatnya bukan yang seperti artikel, tapi kami buatnya dalam bentuk tabel. Makanya kita disebut sebagai anatomi 703 framework. Gitu yang Pak Jo buat. Nah, nantinya Bapak Ibu bisa mulai masukkan judul yang sudah MSO, yang sudah e-catching, yang Bapak Ibu sudah buat, begitu ya. Kemudian keywordnya, gitu. Keyword di sini. Kemudian, Bapak Ibu, nah, Bapak Ibu silahkan isi pada bagian konten. Nah, di sini ada what is noun, introduction, diawali dengan what is noun terlebih dahulu. 4-5 kalimat. Kalimatnya sifatnya positif. Ya, pernyataan-pernyataan positif Bapak Ibu. Yang menggambarkan soal konten atau soal apa namanya? Topik penelitian Bapak Ibu. Jangan lupa Bapak Ibu gunakan segitiga terbalik. Bicara yang umum dulu. Dari umum dulu kita sampaikan. Itu kemudian makin mengkerucut sampai ke poin 5, begitu ya. Kemudian masuk ke dalam what is unknown. What is unknown tadi, gap yang tadi, celah yang kita temukan. Entah itu di teoritisnya, kita mendebat teori gitu mungkin ya. Oh, teori ini sudah tidak layak dan sebagainya. Kemudian ada penelitian terdahulu yang belum melakukan atau belum memberikan solusi terhadap apa gitu. Atau mungkin tadi Bapak Ibu melakukan observasi awal ternyata menemukan sebuah masalah begitu. Ternyata di lapangan pada saat observasi awal ada masalah yang Bapak Ibu menjadikan itu sebagai dasar penelitiannya. Itu sampaikan di dalam GAP. Gitu. Poin-poinnya cukup sampaikan itu singkat per kalimat saja 5 kalimat. 4-5 kalimat. Cukup itu. Jadi tidak perlu lebih, tidak perlu juga kurang. Tidak boleh lebih maupun tidak boleh kurang. Cukup 4-5 kalimat dan itu kalimat singkat. Ya, kalau buat is a noun itu kalimatnya dalam bentuk positif, pernyataan umum yang positif. Kalau unknown itu berarti kebalikannya. Pernyataan yang negatif, Bapak Ibu. Menyajikan sebuah masalah gitu ya. Ada masalah di sana. Keterbatasan, kata keterbatasan itu bisa sampaikan di dalam gap gitu ya. Iya, pernyataan-pernyataan yang sifatnya negatif itu masuk di dalam gap. Kemudian poin ketiga, how and why. Ya, tadi ada urgensi. Kenapa penelitian Bapak Ibu itu penting untuk dilakukan atau penting untuk dihadirkan gitu ya. Solusinya, Bapak Ibu tampilkan kalau ternyata penelitian Bapak Ibu adalah menyajikan sebuah kebaruan, tekankan kebaruannya itu di mana letaknya. Sampaikan di situ. Sampaikan di situ di nomor 2, kemudian tujuan dari penelitiannya seperti apa. Kita gambarkan dengan jelas di nomor 3. Gitu. Selanjutnya, ada research method. Tadi ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa research method itu Bapak Ibu jangan terlalu simpel. Harus didetailkan, gitu ya. Kalau di research method itu ada pendekatan penelitiannya pakai apa, misalnya mixed method boleh disajikan. Kemudian ada populasi and sample gitu ya. Atau tadi kayak materialnya, lokasi, wilayah yang Bapak Ibu lakukan untuk penelitian begitu. Kemudian ada nomor 3, instrumen atau prosedur begitu. Dan data analisis. Kalau Bapak Ibu menggunakan aplikasi dalam penggunaan sistem analisisnya, Bapak Ibu sampaikan, misalkan menggunakan apa, Fosfire atau mungkin SampleS atau yang lain. Nah, itu tampilkan di situ, di bagian research method. Gitu. Kemudian ada result. Nah, hasil penelitian ini, kalau di anatomi, Bapak Ibu nggak perlu menempelkan tabelnya, nggak perlu menempelkan gambarnya. Cukup Bapak Ibu menuliskan saja gambar 1 tentang apa. Jelaskan secara singkatnya saja, kalimat singkat bahwa gambar ini menyajikan apa. Kemudian tabel, misalkan Bapak Ibu punya tabel 1 tentang apa gitu, berikan keterangan singkat. Dia menyajikan apa gitu, atau hasil wawancara yang Bapak Ibu sudah olah. Nah, Bapak Ibu juga buat
singkatnya saja begitu ya. Tidak harus semuanya dimasukkan dalam satu tabel ini nanti penuh Bapak Ibu. Gitu karena anatomi ini sifatnya cukup 2 lembar saja gitu ya. 2 lembar yang diisi kalimat-kalimat singkat sebagai pedoman Bapak Ibu ketika nanti membuat paper. Sebagai istilahnya tiang-tiangnya. Ya kalau kita membuat rumah kan ada fondasinya, ada tiang-tiangnya untuk menegakkan sebuah rumah gitu ya, biar nggak roboh gitu, biar sesuai dengan apa yang kita minta, sesuai dengan apa yang kita mau. Nah itu kerangka itu yang harus kita buat gitu. Kemudian di bagian discussion Bapak Ibu. Discussion di sini lagi-lagi Bapak Ibu. Gap yang sudah Bapak Ibu tulis di nomor 2 silahkan pastekan lagi di bagian nomor 6 di sebelah kiri. Untuk apa? Untuk memudahkan Bapak Ibu dalam menjawabnya. Jadi di sebelah kanannya Bapak Ibu menjawab gap. Discussion tadi saya tekankan bahwa discussion itu harus menjawab gap. Gap nomor 1 dijawab di discussion nomor 1. Jawabannya tidak boleh lepas dari hasil penelitian, Bapak Ibu. Jadi ya, dia tetap didasarkan pada hasil penelitian. Gitu. Sampai poin nomor 5. Kalau gapnya ada 5, buat 5 jawaban. Kalau dia 4, berarti discussionnya juga 4, Bapak Ibu. Begitupun dengan conclusion. Nah, conclusion yang tadi saya sampaikan bahwa dia conclusion itu bukan mengulang tujuan penelitian, tapi sudah menjawab dari tujuan penelitian yang sudah kita hadirkan di bagian introduction. Nah, bukan menuliskan lagi tujuan penelitian ini adalah bla bla bla, itu bukan. Tapi langsung ditekankan bahwa alat kebaharuan yang Bapak Ibu tawarkan ya, penelitian ini telah mampu memberikan penguatan pada bla bla bla, telah mampu memberikan peningkatan atau menurunkan tingkat resiko dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu di nomor bawahnya kita berikan kalimat pendukung untuk memperkuat pernyataan itu. Kalimat pendukung itu kita simpulkan dari hasil penelitian kita, bukan mengulang lagi. Bukan mengulang data atau hasil penelitian yang ada di atas, tapi kita cukup menyimpulkan bahwa dengan menurunkan itu melalui misalkan intervensi atau masukkan misalkan sel apa gitu ya, sehingga resiko kanker serviksnya menurun gitu. Misalkan seperti itu. Ya. Kemudian masuk ke dalam kontribusi penelitian ya. Kontribusi penelitian harus dihadirkan Bapak Ibu. Ada teoritis, ada praktis, sampaikan di situ. Sampaikan kontribusi penelitiannya bahwa secara teoritis mampu memberikan kalau sederhananya yang memberikan wawasan penelitian gitu ya, memberikan mengisi celah penelitian yang belum ada dan sebagainya. Ya, boleh. Terus kemudian kalau praktisnya itu mampu memberikan solusi nyata di lapangan, misalkan gitu. Kita sampaikan di dalam conclusion. Kemudian ada limitasi. Nah, limitasi ini Bapak Ibu, kalau batasan ini malah menurunkan kualitas papernya Bapak Ibu. Jadi malah kan ini istilahnya kita membuat artikel itu kan seperti halnya menjual produk. Kita mengunggulkan dulu. Tapi kalau ada kekurangan yang ternyata malah melemahkan apa yang akan kita jual, maka itu diganti atau tidak perlu ada. Jadi kalau mau ya future research. Future research kita masukkan. Limitasi kita ganti kepada future research. Harapan penelitian ke depan itu mau seperti apa? Gitu. Itu boleh ya Pak Ibu. Nah, nantinya Bapak Ibu untuk boleh Pak Raffi, kita akan kirimkan. Siap, Bapak Ibu, Pak Raffi, Bapak Ibu, nanti untuk file Word ini akan kita kirimkan di grup. Jadi harapan kami adalah Bapak Ibu setelah ini sudah langsung praktek, gitu ya. Semua materi harus langsung praktek, Bapak Ibu. Kalau tidak praktek suka lupa, ya. Jadi nantinya langsung dipraktekkan. Kalau nanti butuh boleh nggak ini eh, diberikan masukan, boleh gitu. Tapi yang penting adalah Bapak Ibu buat dulu anatominya.
Anatomi ini menjadi poin penting. Kalau kata Pak Jo, anatomi sudah bagus, 70% papernya Bapak Ibu itu sudah jadi. Kenapa? Karena kerangkanya itu sudah matang. Gitu ya. Kerangka sudah matang ketika nanti menuliskan dalam membuat paper itu sudah jadi, Bapak Ibu. Sudah tahu nih, oh saya sudah menuliskan ini sudah gampang, tinggal tek 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 gitu. Jari kita yang main nanti, gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, ini kita akan kirimkan dan juga akan kita kirimkan juga kalau PPT mohon maaf Bapak belum bisa. Nanti kita akan kirimkan awardnya ini karena sebenarnya sama. Jadi hanya saja lebih ringkasnya dalam bentuk tabel begitu. Kalau PPT kan cuma gambar saja ya gitu. Kalau lebih detailnya ada di dalam Word-nya. Begitu. Mohon maaf sekali belum bisa kalau untuk PPT-nya Bapak. Nah, mungkin saya akan juga sharekan bagaimana contoh kerangka paper ini. Jadi di sini ada contoh kerangka yang mana ini transformasi. Oh, kan. Oh ya, ya bisa, bisa. Ini contoh kerangka salah satunya adalah transformasi digital. Nanti misalkan bagaimana Mbak membuat kalimat pernyataan umum, bisa kita mulai. Kayak ini, teknologi. Ini kan bicara soal transformasi digital ya, pembelajaran transformasi digital. Berarti pertama kita awali dulu dengan bahasa teknologi. Di era modern ini, teknologi menjadi bagian penting. Kan awal ya, orang pernyataan itu orang sudah banyak tahu. Ya benar bahwa di era sekarang teknologi itu menjadi penting. Itu kan tidak akan didebat ya Bapak Ibu. Pernyataan itu sudah banyak orang tahu dan tidak akan didebat. Gitu. Kita buat kalimat umum pertama, luas. Ya, kemudian mengkerucut sedikit kita bahas soal bagaimana mentransformasi tadi. Kita singgung soal transformasi digital. Hubungkan dengan proses pembelajaran karena judulnya masuk ke dalam pembelajaran. Terus mengkerucut lagi. Habis soal transformasi digital masuk ke dalam pembelajaran digital. Nah, dari skema itu kan kita bisa melihat kalau semakin sempit dia bahas. Dari umum dia bicara teknologi, kemudian menyempit bagaimana itu bisa mentransformasi di dunia pendidikan gitu ya. Kemudian masuk ke dalam proses pembelajaran digital. Kan sempit ya, kita mengikuti dari topik penelitiannya, Bapak Ibu. Begitupun dengan what is unknown, gap, gitu. Gap, nah, ada keterbatasan teknologi. Contohnya di sini pertama, di lapangan Bapak Ibu melihat ternyata belum maksimal dalam mengimplementasi teknologi digital. Oke, kemudian tidak semua pendidik atau pelajar memiliki keterampilan yang memadai, bisa gitu. Atau nanti ditambahkan lagi ternyata universitas atau perguruan tinggi itu masih belum memberikan atau belum adanya fasilitas pendukung dalam proses pembelajaran digital, misalnya gitu. Dan yang kita temukan di lapangan, kita bisa tambahkan juga, oh ternyata ditambahkan juga dengan em, gap yang ada di literatur terdahulu gitu. Ternyata pembelajaran itu bisa efektif, ya. Pembelajaran itu tidak harus di dalam kelas, misalkan. Bisa dilakukan di luar kelas melalui proses digital, misalnya gitu. Nah, itu kan ada gap, ada celah yang kita bisa isi. Kemudian how and why. Penelitian ini penting. Kenapa? Karena transformasi digital ini belum mampu sepenuhnya berhasil membentuk paradigma. Nah, sehingga solusinya adalah memberikan penawaran pendekatan dalam penerapan transformasi digital. Gitu. Kemudian tujuan penelitiannya menciptakan paradigma pembelajaran yang mendukung adaptabilitas dan sebagainya. Itu kita ini runtut Bapak Ibu. Kenapa? Karena nanti urgensi dan tujuan penelitian ini, semua urgensi, solusi, dan tujuan penelitian di dalam papernya Bapak Ibu biasanya itu dalam satu paragraf di akhir, gitu ya, dalam satu paragraf di akhir. Kemudian metode penelitiannya menggunakan apa? Populasi, misalkan populasinya itu seluruh dosen dan mahasiswa di universitas bla bla bla. Tapi sampelnya diambil berapa banyak, begitu ya, menggunakan teknik sampling apa, gitu. Itu boleh sajikan Bapak Ibu. Terus kemudian instrumen.
Bapak Ibu melakukan pertama mungkin observasi, kalau mixed method ya observasi, kemudian ada penyebaran angket, ada wawancara dan sebagainya. Nah, itu boleh ditambahkan. Data analisanya itu menggunakan data secara statistik. Misalkan SPSS begitu ya, versi berapa untuk mengidentifikasi hubungan bla bla bla. Itu kita sajikan. Nah, hasil wawancaranya seperti ini saja Bapak Ibu, hasil wawancara satu. Kalau hasil wawancaranya Bapak Ibu diolah dalam bentuk tabel begitu ya, gitu. Karena memang Bapak Ibu melakukan wawancara dengan banyak orang dan banyak analisanya itu analisanya dilakukan dan hasilnya dalam bentuk tabel yang Bapak Ibu sajikan. Tulis saja tabel satu hasil wawancara dengan dosen dan mahasiswa misalkan gitu. Gambar satu tentang menunjukkan penerapan teknologi, misalnya gitu. Discussion juga, misalkan ini masih menjadi tantangan. Nah, di sini hasil penelitiannya untuk mengatasi itu perlu memperkuat infrastruktur, misalnya gitu, memperkuat infrastruktur dan sebagainya. Kita jawab Bapak Ibu, tetapi tidak lepas dari hasil penelitiannya. Hasil penelitian kan ini hasil discussion ini kita jawab melalui kita menjawab gap, tapi tetap menekankan pada hasil penelitian yang kita sudah lakukan. Begitu. Jadi harapannya hasil penelitian Bapak Ibu itu sudah memberikan istilahnya solusi, menjawab sebuah permasalahan, menjawab gap tadi gitu kan. Nah, di situ di bagian discussion. Itu Bapak Ibu. Lalu conclusion tadi secara umum disimpulkan eh, lagi-lagi jangan mengulang tujuan penelitian, tapi sudah menjawab bahwa hasil ini menyajikan transformasi digital memiliki potensi penting. Dengan apa? Dibuktikan telah terbukti memberikan manfaat dan sebagainya. Kontribusinya tidak hanya menggambarkan secara jelas tentang transformasi, bla bla bla. Baik, ini kan berarti praktis ya, prakteknya tidak hanya menggambarkan secara jelas soal transformasi, tapi juga mampu meningkatkan kualitas. Nah, terus juga kontribusinya juga menambahkan kontribusi terhadap literatur dan sebagainya. Itu bisa ditambahkan, Bapak Ibu. Nah, ini contohnya kita akan juga kirimkan, gitu nggak? Oke. Dari sini kami menunggu video 2 dan 3. Oh, video 2 dan 3 sepertinya sudah tampil, Bapak. Sudah ada di link YouTube. Bapak apakah sudah mengecek? Itu. Oke, baik. Bapak Ibu, adakah yang ingin bertanya terkait materi yang saya sampaikan? Nanti coba ya Pak Raffi kita tanyakan, gitu kalau bisa kita sampaikan, kita sharekan. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Ya Mbak, sedikit lagi saya mau bertanya terkait mengenai body of papernya. Mhm. Apakah body Saya, Bu, saya Iya. ada, Bu. Oh ya, sebentar Bapak. Oh, Pak Ardianto dulu, monggo. Iya, oke baik saya lanjut ya Mbak ya. Apakah body paper ini berkaitan dengan kuartil ya Mbak ya? Maksud saya gini, apakah pada body paper ini untuk kuartil satu, Q1, Q2 atau Q3 itu dan seterusnya ada penekanan-penekanan tersendiri kalau misalnya kita targetnya misalnya Q1 di body papernya itu eh, penekanannya di mana gitu. Nah, kemudian untuk Q2 di body papernya itu penekanannya di mana atau gimana Mbak? Itu yang saya mau Oke. tanya. Baik Bapak. Nah, kalau di kami itu Bapak tidak tidak mengklasifikasikan penekanannya di mana. Harapannya Bapak dalam kita sudah membuat kerangka ini, harapannya ketika sudah menyajikan dalam bentuk paper nantinya, itu eh, penyampaiannya itu tidak ngambang di salah satu. Semua yang kita sampaikan di dalam paper itu harus tajam, jelas, gitu ya. Makanya target kita itu kalau bisa Q1 dan Q2, Bapak. Yang kita tampilkan resultnya itu kita sajikan dengan jelas, gitu. Kita sajikan dengan kuat, begitu ya. Dan tidak ada spesifikasi di salah satu. Oh, kalau misalkan Q3 itu Q3 itu fokusnya diperkuatnya di bagian introduction gitu. Itu tidak. Harapan kami
Kalau bisa, kualitas paper itu ya, tulisan artikel Bapak itu bobotnya lebih bagus, itu ketika semua dari introduction sampai conclusion itu juga sama-sama bagusnya, sama-sama kuatnya. Makanya dimulailah dari anatomi. Mulailah dari anatomi dulu, Bapak. Jadi kita bisa melihat atau mengukur nanti, oh ini di introduction kita mengisinya apa saja. Semuanya runtut dan jelas begitu ya. Jadi papernya Bapak itu kualitasnya sudah oke. Selain dari runtutan isi dari imratnya sudah bagus, tapi juga em, referensi yang dipakai. Nah, lagi-lagi, kenapa kemarin di hari pertama kita menekankan bahwa referensinya Bapak Ibu kalau bisa di paper itu harus Q1 dan Q2 karena itu akan menambah bobot nilai kualitas papernya Bapak Ibu dari Bapak Ardianto. Jadi silahkan dari nantinya Bapak Ibu mencari referensi juga ambil dari Q1, Q2. Kalau memang kepepetnya nggak ada nih, karena papernya referensinya Bapak Ibu ternyata terbatas, ya boleh ambil dari Q3 atau Q4 gitu. Tapi lebih banyak menggunakan Q1 dan Q2. Karena apa? Untuk meningkatkan kualitas dari papernya Bapak gitu ya. Jadi kalau kami memang tidak fokus di salah satu, tapi harapannya bagaimana membuat papernya Bapak Ibu itu bagus dan layak begitu melalui anatomi, kemudian memperkuat dari referensi, dan nanti bagaimana menyajikannya, mengolahnya, menyampaikannya melalui digital writing. Begitu Pak Ardianto. Bagaimana Pak Ardianto? Terima kasih Mbak, terima kasih banyak. Ya. Oke, sama-sama. Baik, untuk selanjutnya. Oh ya, boleh Pak Rismanto. Monggo bisa disampaikan lewat chat, ya, kalau ada pertanyaan. Nah, untuk selanjutnya ada Pak Edi. Bagaimana Pak Edi? Mbak, terkait Ya. dengan research method, Mbak. Mhm. Eh, Kalau saya mau kan ini kan, kalau saya kan eh, belum berpengalaman terkait dengan penelitian ya, Mbak. Kalau untuk research method itu memahami untuk dari menyusun research design, terus population sample sama instrumen sampai prosedur itu ada saran nggak, Mbak? Belajar dari mana atau bagaimana gitu, Mbak? Oke, untuk penyusunan IT, pertama untuk papernya Bapak, topik penelitiannya itu apa kalau boleh tahu? Nanti menekankan pada kualitatif atau nanti arahnya ke review paper atau bagaimana Pak Edi? Kualitatif sih, Mbak, untuk review paper ya. Misalnya untuk review undang-undangan misalnya seperti itu. Oh, yang berkaitan dengan perundangan hukum ya Bapak ya? Iya, iya betul. Oke. Kalau setahu saya sepertinya kalau untuk itu kan biasanya naratif deskriptif begitu ya. Nah, nanti kalau hukum memang perlu digali dulu Pak metodenya gitu. Mungkin ada teori khusus yang berkaitan dengan penelitian hukum itu Bapak bisa temukan gitu. Kalau saya kebetulan belum ada info gitu. Tapi kalau memang Bapak berkenan, mungkin bisa coba di YouTube kami di Rumah Scopus gitu. Kalau tidak salah Pak Jo ada menyampaikan soal metodologi. Itu nanti boleh boleh Bapak ikuti begitu ya YouTube yang ada di YouTube, video yang ada di YouTube Rumah Scopus terkait metodologi, monggo bisa diikuti gitu ya. Siapa tahu ada metode yang bisa Bapak Ibu gunakan, Bapak gunakan gitu. Kalau metode hukum sepertinya ada tersendiri gitu ya Bapak ya. Itu nanti bisa Bapak gali melalui teori yang ada atau dari ini Pak, Bapak bisa dari Scopus atau dari si Direct pencarian referensi gitu ya, pencarian referensi Bapak bisa mencari metodologi. Jadi Bapak masukkan aja kata kunci metodologi hukum misalkan gitu. Nanti cari itu di Scopus atau di Direct. Siapa tahu itu bisa menemukan eh, apa ya metode yang pas atau yang cocok dengan penelitian Bapak. Kita bisa itu menduplikat. Jadi modifikasi lah ya. Istilahnya ATM kalau kita amati tiru modifikasi. Nah, itu boleh Bapak. Ambil dari paper-paper atau artikel-artikel yang sudah terbit begitu ya berkaitan dengan metode hukum, metodologi hukum begitu. Iya, Begitu. memang memang sementara ini saya begitu, Mbak. Kayak saya coba di jurnal Cinta gitu-gitu.
Mm-mm. Saya pakainya begitu ya, niru punya orang ya, akhirnya uh, kita modif sedikit gitu. Cuman kok kayaknya kok saya nggak paham gitu Mbak. Gitu. Kalau saya mau paham dengan full itu, dengan secara komprehensif itu, tadi ya di YouTube tadi ya Mbak ya. Ya, boleh dicoba Bapak di Iya YouTube Mbak. Rumah Scopus nggih. Sepertinya kalau tidak salah ada metodologi itu yang disampaikan oleh Pak Jo begitu. Iya, oke Mbak, makasih banyak Oke, Mbak. sama-sama Bapak. Baik, untuk selanjutnya ada Pak Rismanto. Saya mohon dikirimkan contoh anatomi yang berasal dari artikel yang sudah terbit di jurnal bereputasi. Baik, kalau anatominya sebenarnya tidak kami belum mendapatkan karena itu kan sebenarnya sifatnya pribadi ya Bapak. Cuman kami akan menyampaikan salah satu artikel yang mana itu sudah publish dan ini adalah salah satu artikel dari trainer kami gitu ya dan sudah mengikuti gaya rumah Scopus Bapak. Nanti kita coba sharekan juga. Nah, ini adalah salah satu trainer kami yang ada di Rumah Scopus, namanya Pak Sahabudin, gitu ya, Pak Abu kalau kita bilang. Beliau adalah dari BRIN, gitu, sebagai trainer kami di Rumah Scopus. Nah, di sini artikel yang masuk, artikel yang sudah terindeks di Scopus, gitu ya, di Aquaculture Research, gitu. Nah, judulnya sudah MSO sekali, Bapak. Nih, Application of Organisasi Fertilizer. Berarti itu sebagai method. To increase, itu berarti signifikan. Tiger shrimp, itu berarti sebagai objeknya. Gitu, ini sebagai penjelasnya. Nah, kalau nanti Bapak mau lihat, coba kita lihat di bagian introduction ya. Introduction. Diawali dengan kata uh, what is a noun terlebih dahulu. Aquaculture sebagai memainkan peran penting pada blue economic and critical component, bla bla bla, kayak gitu. Nah, diawali dengan pernyataan umum, kalimat positif yang tadi saya sampaikan, what is noun, gitu, gitu. Kemudian, kalau Bapak menemukan tadi gap, gitu ya, ada gap di sini. That have not been found, unused, bla bla bla. Ini menyampaikan sebuah masalah. Itu menyajikan sebuah masalah yang ada di sini, ada gapnya. Lalu ada study aims, the evaluate, bla bla bla. The research result can be, ini menjelaskan bahwa harapannya penelitian ini mampu memberikan uh, uh, kebermanfaatan lah istilahnya begitu. Jadi sudah menggambarkan ini pada bagian anatominya karena uh, kita semua jadi harapan di Rumah Scopus itu selalu menekankan bahwa dalam membuat paper mulai dari kerangka terlebih dahulu karena itu yang akan menguatkan dalam membuat paper mempermudah mempercepat kayak gitu ya menyusunnya dengan baik begitu. Kemudian material metodenya. Tadi kalau ini kan memang dia background metodenya berbeda ya. Gitu itu bisa kita modifikasi gitu. Ada site selectionnya, preparationnya, eksperimen desainnya. Karena ini eksperimental kayak gitu. Lalu di sini ada digambarkan sampai data analisisnya. Nah, tadi saya sampaikan data analisis kalau Bapak menggunakan misalnya SPSS, ANOVA, tugas tes, sampaikan di situ. Nah, karena Pak Abu ini penelitiannya adalah hewan, ya makhluk hidup, maka di sini ada statement ethical treatment of test animals atau ethical clearance gitu. Gitu bahwa semua penelitian itu sudah mengikuti etika yang ada gitu. Hasil penelitiannya dia menggambarkan kalau ini Pak Abu menyajikan dalam bentuk poin biar lebih mudah Bapak terstruktur gitu. Nanti kita akan bagikan juga, Bapak. Kalau berkenan nanti ya, kita akan bagikan untuk ini salah satu contoh begitu. Salah satu contoh artikel yang sudah terbit begitu ya. Dan ini dari salah satu trainer kita yang sudah senior istilahnya. Trainer senior di Rumah Scopus. Begitu Pak Rismanto. Baik, terima kasih. Sama-sama Pak Rismanto. Oke, baik. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang kurang jelas? Tanya Mbak, mungkin Mbak. Boleh, Bapak.
Kalau dari contoh paper yang sudah dianotasi tadi, Mhm. berarti untuk anatomi 3 pertama itu masuk di introduction semua ya? Betul sekali, Bapak. Betul. Oke, oke. Makasih. Sama-sama Pak Sugeng, betul sekali Bapak, bahwa introduction pastikan isinya adalah what is a noun, pernyataan umum, kemudian ada gap, what is unknown, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah how and why. Begitu Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Ada kesulitan atau ada yang ditanyakan? Atau mau langsung praktek malam ini? Praktek malam ini di webinar ini loh ya. Ada Bapak Ibu? Mau langsung praktek? Ya Mbak, izin ini Ya, Bu. bertanya lagi. Ya, bagaimana Pak Adianto? Ya, terkait mengenai misalnya target jurnal yang akan kita ini ya, akan kita tuju untuk publikasinya. Apa saya pernah mendapat informasi dari teman sih sebenarnya, apakah kita wajib mensitasi jurnal yang dipublish pada apa ya, jurnal yang artikel yang dipublish pada jurnal tersebut gitu Mbak, agar Oke. agar peluangnya bisa diterima. Baik, siap Bapak. Tidak harus. Ya, Bapak, tidak harus mensitasi paper yang diterbitkan pada jurnal tersebut. Begitu. Kalau kecuali jurnal itu memang mewajibkan. Jadi di bagian guideline nanti Bapak diminta untuk mensitasi salah satu artikel yang topik bidangnya itu sama dengan Bapak atau relevan untuk diambil citasinya. Itu boleh, Bapak. Itu memang harus dilakukan. Tapi kalau tidak, itu tidak menjadi masalah untuk tidak kita ambil citasinya gitu. Karena itu juga menjadi nilai poin plus begitu Bapak kepada mereka. Jadi apa namanya? Citasinya itu tidak hanya terkungkung pada jurnal itu saja. Banyak jurnal lain yang bisa kita ambil begitu. Itu sifatnya tidak wajib Bapak. Gitu. Iya, iya. Oke, oke. Baik. Terima kasih, Mbak. Terima Ya kasih. Bapak, sama-sama. Bagaimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan lagi? Atau ada yang diragukan? Atau mau langsung praktek? Bagaimana ini? Hening nih. Kayaknya langsung praktek ini, Mbak. Butuh tinggal itu body body of papernya juga yang Body of papernya ya betul yang isinya ya imratnya begitu ya komponen imratnya harus terisi begitu. Oke, ada mungkin Bapak Ibu kalau disertasi apakah nggak terlalu sederhana jika menganggap kualitatif? Kalau di disertasi ya ini mohon maaf Ibu yang kita tekankan adalah di artikel. Artikel untuk jurnal ya kalau untuk disertasi sepertinya lebih kompleks ya lebih kompleks. Mungkin kualitatifnya tidak sederhana begitu ya. Dia melakukan metode apa namanya penerapan analisa data kualitatifnya menggunakan aplikasi begitu. Nah, itu bisa dilakukan Ibu Rosada gitu. Tapi kalau setahu saya kalau disertasi jauh lebih kompleks nih gitu. Kalau artikel kan bisa kita ambil sisi apa ya? Sebagian sebagian dari isi dari eh, disertasinya Ibu begitu. Tidak ditampilkan semua gitu. Jadi ambil pada poin atau pada bagian tertentu di dalam disertasi begitu. Begitu Ibu Rosada. Tanya, Mbak. Boleh Pak Sugeng? Ya. Kebetulan saya rencana untuk penelitiannya itu di pengembangan konseptual model ya, semacam framework Mm-mm. pengembangan framework baru dari yang sudah ada gitu. Kira-kira kalau metodenya mungkin ada masukan yang apa yang efektif lah untuk ke arah pengembangan model. Metodenya seperti apa, Mbak ya? Oke. Kalau untuk berarti ini mengembangkan sebuah model, oke, kayak R&D gitu ya Pak, Research and Development Betul, gitu ya. betul ya. Oke, Research and Desain Development. research lah, masuk ke desain Oh, research gitu. desain research ya, desain research. Oke, baik Bapak. Sebenarnya kalau untuk metode, kembali lagi nggih, metode itu yang lebih jauh lebih paham atau lebih tahu itu dari penelitinya langsung, begitu. Mungkin Bapak bisa breakdown untuk
desain model ada beberapa gitu ya. Yang saya tahu kayak kalau yang saya tahu itu kayak research and development R&D itu seperti ada ADI dan sebagainya. Tapi kembali lagi itu kan biasanya ada beberapa tahapan yang tidak dipakai di dalam penelitian Bapak gitu. Nanti monggo bisa digali dulu Bapak di dalam pencarian referensi. Begitu. Pencarian referensi kita bisa amati pada bagian metode penelitiannya yang dipakai oleh beberapa eh, penulis sebelumnya gitu nggih, dengan topik mungkin hampir sama terkait pengembangan sebuah model model kayak gitu. Itu bisa kita amati, kemudian kita bisa modifikasi dan sesuaikan dengan penelitian yang kita lakukan, gitu. Kemudian jika memang ingin menggali lebih dalam, mungkin kita bisa cari lagi referensi dengan metode metode itu dari teorinya, dari referensi dari Scopus mungkin atau dari buku babonnya itu bisa kita ambil langkah-langkahnya dan sebagainya itu bisa kita lakukan. Tapi mohon maaf, eh, kalau yang metode itu biasanya peneliti yang jauh lebih tahu begitu. Begitu Pak Pak Sugeng. Baik, baik, Mbak. Makasih, Mbak. Iya, sama-sama Pak Sugeng. Oke, Ibu Indah, nanti kita share ya setelah ini saya akan share di grup. Baik, untuk selanjutnya Pak Edi, bagaimana Pak Edi? Untuk sesi ini ada Hmm? ini enggak, Mbak? Maksudnya kan saya juga udah ngikutin yang di web ya, yang di login itu apa laman itu ya. Ya. Eh, ini sesi ini termasuk yang menulis langsung ke apa namanya, memasukkan referensi yang kemarin dicari itu apa belum, Mbak? Oh, untuk sesi ini baru kerangkanya, Bapak. Jadi Oh, belum, kalau Mbak. di anatomi itu tidak ada sitasi atau referensi yang dipakai dulu. Jadi Oh, cukup kalimat Bapak saja. Kalimat yang Bapak buat. Begitu, tidak ada sitasi atau tanpa sitasi sama sekali. Besok baru pertemuan kelima ada digital writing. Nah, kita akan mempergunakan referensi yang Bapak dapatkan, menggabungkan dengan anatomi yang oh, sudah dibuat. Begitu, Pak Edi. oke, Mbak. Siap, Pak Makasih. Edi. Sama-sama, Pak Edi. Baik. Ada pertanyaan nih, Bapak Ibu? Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Wah, ini ternyata kalau artikelnya sudah siap. Oh, mungkin saya menjawab di grup ini dari webinar ya. Kalau ada artikel yang sudah siap, apakah bisa konsultasi di luar jam webinar? Boleh, boleh monggo Bapak. Cuman kami menegaskan atau kami menekankan, sorry, kami menekankan bahwa alangkah baiknya silahkan di breakdown dulu menjadi kerangka. Sebelum paper itu jadi, silahkan di breakdown dulu menjadi kerangka, biar kita tahu, oh nanti alurnya. Gitu. Kita bisa melihat apakah apakah paper Bapak Ibu sudah sesuai dengan anatomi yang kita bagikan atau belum? Harapannya kan di webinar ini Bapak Ibu mengikuti panduan yang kami sampaikan gitu ya. Salah satunya adalah anatomi um, dan yang lainnya dari judul, referensi dan sebagainya sampai anatomi bahkan di pertemuan ke-8. Jadi monggo Bapak Ibu kalau memang sudah punya paper silahkan breakdown dulu buat eh, turun lagi gitu ya, kembali ke belakang gitu ya, kembali ke dapurnya kita breakdown satu-satu di papernya Bapak Ibu, apakah sudah masuk what is noun-nya, sudah sudah punya banyak poin atau belum, kemudian what is unknown gap-gapnya gitu, apakah sudah terisi atau belum, sudah ada atau belum, kemudian how and why sampai pada bagian conclusion. Dan nanti baru kita bisa ngobrol tuh diskusi. Kita bisa melihat, oh ternyata paper Bapak Ibu ada beberapa yang belum sesuai dengan anatomi, nanti bisa diperbaiki. Begitu nggih Bapak Ibu ya. Silahkan bisa diikuti melalui anatomi dulu. Gitu, anatominya bisa digunakan lagi gitu, walaupun Bapak Ibu sudah punya paper jadi, begitu istilahnya. Gitu. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Adakah pertanyaan lagi Bapak Ibu? Atau mau langsung praktek? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin
kita bisa tutup. Kalau mau ini mau ditutup webinarnya untuk malam hari ini dan langsung praktek Bapak Ibu. Bagaimana? Cobain praktek aja, Mbak. Oke, siap. Berarti untuk webinar ini bisa kita cukupkan dulu malam ini ya. Ya, Mbak. Siap, Bapak Ibu? Ya, Siap. Mbak, Siap. ditunggu YouTube-nya. Oh iya, selain Mm-mm. YouTube, Bapak juga harus nunggu filenya ya. Jangan lupa dikerjakan. Iya. Stafnya lagi bekerja. Siap, siap, Bapak. Baik. Kalau memang Bapak Ibu tidak ada pertanyaan, begitu enggak tidak ada pertanyaan lagi dan sepertinya Bapak Ibu akan sepertinya saya lihat sudah siap untuk praktek anatomi, maka malam hari ini webinar kita cukupkan. Gitu enggak? Kita bisa cukupkan nanti kalau ada Bapak Ibu kesulitan atau mau discuss gitu ya, monggo bisa di eh, grup kita, grup webinar. Tapi kalau memang tidak Mbak, saya mau nyampein anatominya gitu, mau japri juga boleh Bapak Ibu, monggo gitu nggih. Nah, untuk webinar pada malam hari ini, mohon izin saya tutup terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Ibu atas atensi yang luar biasa, semangatnya begitu nggih sampai hari ini. Walaupun malam begitu ya, walaupun kadang suka ngantuk-ngantuk gitu, tapi eh, saya sangat mengapresiasi Bapak Ibu eh, sampai hari ini Bapak Ibu tetap semangat untuk mengikuti webinar kita gitu. Terima kasih Bapak Ibu, saya tunggu loh ini Bapak Ibu harus praktek ya. Terima kasih, mohon maaf kalau misalnya saya ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak Bini. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak. Kak. Sama-sama Ibu, sama-sama Bapak Ibu. Saya mohon izin menutup Zoom ini bersama-sama, nggih. Terima kasih. Sehat selalu Bapak Ibu.